Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali berjumpa dengan Kak Mung dalam berbagi energi positif. Masih seperti biasa, budaya untuk berikhtiar supaya sehat. Gue sekali ini. Nah, jumpa lagi ya dengan Kak Mung. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kakak-kakak dimanapun Anda berada, anggota Dewasa Gerakan Pramuka, pelatih, pembina pramuka, calon pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, instruktur saka, pamong saka, dan anggota dewasa yang lain lah. Kita berbagi energi positif hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bahwa ciri khas kegiatan anggota Gerakan Pramuka kepada anggota muda Gerakan Pramuka, yaitu pramuka, itu bagian besar pasti menyampaikan atau mengucapkan keterampilan kepramukaan atau scouting skill. Sebenarnya banyak sih, tapi dikemas di scouting skill. Nah, banyak orang berpikir scouting skill itu dikira hanya tali temali, simafor, morse, panorama, baris misalnya, hanya itu, tapi sebenarnya tidak. Banyak sekali, misalnya bagaimana dia melatih diri untuk tertib, disiplin waktu, bagaimana dia melatih diri supaya semangatnya tidak pudar, itu termasuk scouting skill, bro. Bagaimana berkemah, bagaimana memasak, bagaimana bertoleransi dengan sesama temennya di satu tenda misalnya, bagaimana menghargai temennya, bagaimana dia patuh mengikuti kegiatan-kegiatan itu termasuk juga scouting skill. Biasanya dikemas di dalam teknik kepramukaan. Nah, di situ lengkap itu scouting skill. Nah, tapi kakak-kakak anggota Dewasa Gerakan Pramuka, khususnya pembina pramuka atau pembantu pembina, juga pelatih. Kalau saya berbicara pelatih pembina pramuka saya sebut juga, karena pada dasarnya pelatih itu adalah pembina yang takkan berhenti berlatih. Kita harus betul-betul serius untuk membawa generasi muda kita yang namanya pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega secara terus-menerus, kontinu sepanjang hayat sampai di usia 26. Logikanya mereka sudah menjadi orang yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, yaitu berakhlak mulia, cinta tanah air, berketerampilan. Ini logikanya gitu, kalau itu dilakukan terus. Oleh karena itu, kakak-kakak jangan hanya kalau berlatih di gugus depan di mana sajalah ya, scouting skill, jangan hanya goalnya dia bisa membuat simpul misalnya, dia hanya bisa berbaris saja, dia hanya bisa memasak saja, dia hanya bisa membuat peta panorama, peta lapangan, peta pita, morse, sandi. Jangan hanya goalnya dia piawai atau ahli itu saja, tetapi sebenarnya pembina punya tugas yang sangat berat, yang mana sudah disebutkan peran pembina. Di dalam peran pembina ya, pembina harus mampu menjadi orang tua bagi peserta didik, pembina mampu menjadi guru bagi peserta didik, pembina mampu menjadi kakak dari peserta didik, pembina harus mampu menjadi mitra atau teman, kawan bagi peserta didik, pembina harus mampu menjadi motivator, pembina harus mampu menjadi konsultan bagi peserta didik. Nah, ini kan tidak mudah. Oleh karena itu, dalam berlatih, saya di dalam berbagi energi positif ini mengingatkan diri saya sendiri, dan semoga bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Itu justru prosesnya, jangan hanya goalnya untuk ahli tersebut, tetapi prosesnya itu mereka dengan dibawa oleh anggota dewasa, bermetode, berteknik, dengan cara yang sudah salah satunya adalah prinsip dasar dan metode kepramukaan, dan masih dikembangkan lagi oleh para pembina. Dengan itu dia tidak terasa, tiba-tiba dalam proses tersebut dia akan menjadi manusia yang disiplin, patuh, tertib waktu, ingat pada Sang Pencipta. Misalnya dalam proses kegiatan
Sebelum membuat simpul, ayo kita berdoa dulu. Jadi dia selalu ingat pada Sang Pencipta. Ya. Dalam prosesnya dia dibawa dengan senang sampai dia tidak terasa dia sudah mematuhi instruksinya pembina. Dia sudah kerjasama dengan temannya, terjadi interaksi dengan temannya, jadi saling menghargai dan seterusnya. Jadi proses-proses itulah sebenarnya yang harus difungsikan oleh anggota dewasa dalam membawa peserta didik sampai sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Jadi pada dasarnya kalau saya ambil kesimpulan, sebenarnya anggota dewasa ini adalah mendidikkan setia dan dharma pramuka, mendidikkan kode kehormatan kepada peserta didik. Maka akhirnya dia menjadi manusia yang diharapkan sesuai tujuan pendidikan gerakan pramuka. Saya kira itu kakak-kakak di kesempatan hari ini. Jadi nanti yang saya sampaikan singkat di dalam berbagi energi positif ini dijabarkan lagi. Jadi bagaimana seorang pembina itu berpiawai, ya, piawai dalam mengajak mereka tidak terasa tiba-tiba dia dapat disiplin, tiba-tiba dia dapat patuh pada kakaknya, tiba-tiba dia jadi saling menghormati dengan temannya, tiba-tiba dia skillnya tidak bisa diragukan lagi, hebat lagi. Nah, itu karena kepiawaian pembina, ya, pembina. Jadi metode yang memiliki pembina. Jadi tidak ada guru mengajar anak-anak pagi hari ini saya akan mengajar matematika dengan metode tanya jawab, ceramah, eksperimen, kan tidak begitu. Tapi yang memiliki adalah pembina itu sendiri. Hai pembina, oleh karena itu anggota dewasa, pembina, pelatih pembina, instruktur, pamong, semuanya saja anggota dewasa gerakan pramuka harus serius dalam membawa generasi muda kita. Dengan sedikit saya sampaikan, anggota dewasa harus kaya metode dan ahli strategi. Mudah-mudahan bermanfaat bro di pagi hari ini, setelah saya melaksanakan goes untuk mencapai sehat dan bugar ini. Kita tetap mendidikkan kode kehormatan dalam generasi muda. Terus pada akhirnya generasi muda kita di usia Pandega kemudian 26 sudah mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki karakter yang hebat, cinta pada tanah air, tampilannya banyak, tidak diragukan oleh warga rakyatnya. Itu bro. Jadi minum ini juga termasuk scouting skill. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya bisa. Sampai jumpa berbagi energi positif berikutnya bersama Kak Mung. Oke, saya bisa.